السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan kajian kita di mana masih di sini kumpulan diskusi mengingatkan kita atau berbicara tentang iman kepada hari akhir. Di sini sebuah riwayat yang tercantum dalam Sahih Bukhari pada kitab tafsir surat Hud dari sahabat atau tabi'in bernama Sofwan bin Mu'riz menceritakan bahwasanya kejadian ini di Mekah ketika dia melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang bertawaf di Ka'bah. Baina Ibnu Umar yatufu iz arada lahu rajulun faqala ya Aba Abdurrahman atau qala ya Ibnu Umar hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-najwa فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام يدنى المؤمن أي من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. Ibnu Umar ketika bertawaf tadi ditanya oleh seseorang yang tidak disebutkan di sini siapa penanya, akan tetapi yang menyaksikan kejadian ini menceritakan orang itu memanggil wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah nama panggilan atau kunyah daripada Ibnu Umar. Apakah engkau pernah mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membahas tentang peristiwa percakapan secara rahasia nantinya pada hari kiamat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan an-najwa di sini tentunya bukan percakapan biasa, akan tetapi percakapan rahasia. Kemudian orang tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya, nantinya seorang mukmin itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian diletakkan tabir. Tabir artinya penghalang agar mukmin tadi tidak dilihat atau tidak didengar oleh hamba yang lainnya. Jadi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika sidang
ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin, itu tidak dilihat atau didengar oleh yang lain, karena akan menyangkut hal-hal rahasia-rahasia, aib-aib yang berkenaan dengan hamba tadi. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tabir rahmatnya tadi, lalu Allah membuat orang tersebut atau hamba tadi, hamba mukmin itu mengakui tentang dosa-dosanya. Fayuqarriruhu bidzunubih, ta'rif dzamba kadza, yaqulu a'rif. Kau ingat akan dosa ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan satu dosa yang dilakukan oleh hamba tadi. Maka hamba tadi langsung menjawabnya ya, artinya mengakui pernah saya melakukan dosa itu. Bahkan dia mengatakannya Rabbi a'rif marratain. Dia mengakuinya dengan menjawab 2 kali, ya Allah, saya ingat akan dosa itu sampai 2 kali. Fayaqulu satartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena ini berkenaan dengan hambanya yang mukmin, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menyelimuti hamba tadi dengan menyatakan, di dunia aku tutupi aibmu ini, tidak ada yang tahu akan dosamu ini. Maka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengampuninya untukmu. Tsumma tutwa sahifatu hasanatih. Kemudian setelah itu tulisan atau catatan kebaikannya pun ditutup dan diserahkan kepada hamba tadi, tentunya dengan melalui tangan kanannya atau di depan hamba tadi. Karena ini adalah alamat kebaikan ketika seorang hamba menerima catatan amalannya itu dengan tangan kanannya atau dari depannya. Kebalikannya, wa ammal akharun, adapun orang-orang yang selain itu, yang dimaksud tentunya kebalikan daripada mukmin, yaitu al-kuffar, orang-orang kafir. Fayunada ala ru'usil ashhad haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun kepada orang-orang kafir, maka secara terang-terangan, tanpa harus dipanggil secara person seperti tadi hamba mukmin, tanpa harus diberikan tabir di hadapannya atau di belakangnya agar tidak terlihat oleh hamba yang lain, akan tetapi langsung yunada ala ru'usil ashhad, yaitu dipanggil di depan orang banyak, di depan hamba-hamba yang lainnya, di depan manusia dan jinnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba yang kafir, kemudian langsung menyatakan mereka itulah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir itu tadi yang di dunia tidak punya malu, pada saat di akhirat nantinya akan menjadi orang yang sangat pemalu. Yang tadinya di dunia mereka tebal muka, maka di akhirat mereka menjadi orang yang sangat sensitif sekali. Kemudian tidak cukup itu, mereka dipermalukan di depan umum oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di depan manusianya, tapi juga di depan makhluk yang lainnya, jin juga malaikatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjadikan kita dari golongan hamba-hambanya yang dirahmatinya. Amin. Kemudian di sini muallif melanjutkan dengan sebuah riwayat yang lain, juga menyangkut dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di permulaan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu
di permulaannya seperti hadis yang telah kita bacakan atau kita dengar bersama tentang peristiwa bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tanpa harus berdesak-desakan sebagaimana mereka melihat bulan di saat purnama atau melihat matahari tanpa adanya mendung. Kemudian setelah itu walladzi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Qala fayalqa al-'abda fayaqulu ay ful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adharka tar'asu wa tarba' fayaqulu bala. Seorang hamba nantinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginterogasinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat-nikmatnya. Wahai fulan atau si A, bukankah aku telah memuliakanmu di dunia? Dalam artian apa? Bukankah engkau telah menjadi pemimpin? Bukankah engkau telah aku nikahkan? Allah sebutkan nikmat-nikmatnya di antara sekian banyak nikmatnya yang tak terhingga. Kemudian aku mudahkan kepada engkau untuk menunggangi hewan-hewan yang juga ciptaanku, yaitu berupa kuda dan unta. Fayaqulu bala, maka hamba tadi tidak ada jawaban yang bisa dia utarakan kecuali mengiyakannya. Fayaqulu afadhalanta annaka mulaqiyya, fayaqulu la. Kemudian setelah hamba tadi mengakui nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menanyakan, apakah engkau beriman, yakin akan perjumpaanmu saat ini denganku? Maka hamba tadi berkata, la, tidak ya Rabb, aku tidak beriman akan hari akhir berarti. Fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani thumma yalqathani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sebagaimana engkau melupakan diriku di dunia, maka pada hari ini aku akan membiarkanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikannya, akan menggantung nasibnya. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau di dunia saja kita punya perkara tidak kunjung diputuskan oleh pihak yang berwajib. Misalnya kita punya naskah, kalau kita belajar tidak kunjung dikasih nilai oleh guru, kita akan tersiksa. Lalu bagaimana ketika ini urusannya bukan hanya urusan kehidupan kita yang sesaat, tapi untuk kehidupan kita yang selama-lamanya. Hamba tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penantian yang tidak ada batasnya, yang tidak diketahuinya sampai kapan dia akan menjadi gelandangan di akhirat. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan hamba yang kedua. Kemudian Allah juga bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, mengingatkan akan nikmat-nikmatnya. Kemudian hamba tadi yang kedua ini juga mengiyakan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjawab ketika ditanya tentang imannya kepada hari akhir juga dengan jawabannya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali meninggalkan orang yang kedua ini. Kemudian yang ketiga baru memberikan jawaban yang lain. Ketika telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan nikmat-nikmatnya, maka orang tadi ketika ditanya tentang keimanannya dengan hari akhir, orang tadi menjawab, yang ketiga ini menjawab, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabik wa bi rusulik
wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yasni bi khairin mastata'a fayaqulu ha huna idzan qala thumma yuqalu lahu al-ana nab'atsu syahidana. Kemudian orang tadi yang ketiga ini menyatakan, ya Rabb, aku beriman kepadamu, dengan kitabmu pula, dengan rasul-rasulmu aku beriman, aku salat, aku puasa di dunia, aku bersedekah. Kemudian dia menyebutkan perkara-perkara kebaikan apa yang dia bisa sebutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengungkap atau memangkas pengakuan orang ini dengan berkata, di sini akan aku datangkan saksi. Tsumma yuqalu lahu al-ana nab'atsu syahidana 'alaika wa yatafakkar fi nafsihi man dzal ladzi yashhad 'alai. Kemudian hamba yang ketiga ini berpikir, siapa ya yang bakal dijadikan saksi untuk diriku? Fayukhtam 'ala fihi wa yuqal li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiqi fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalihi wa dhalika liya'dhira min nafsihi wa dhalika al-munafiq wa dhalika alladhi yaskhatu Allahu 'alaihi. Kemudian setelah orang yang ketiga ini berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup mulutnya sehingga tidak bisa berbicara. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada pahanya atau kakinya, kemudian kepada dagingnya, kepada tulangnya untuk berkata, untuk menjawab, untuk membeberkan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu tidak mendapati uzur, tidak bisa lagi mengelak, tidak lagi bisa memberikan alasan, karena anggota tubuhnya yang menjadi saksi pada dirinya. Mulut yang atau lidah yang biasa bersilat lidah di dunia tidak lagi bisa berfungsi. Maka orang ini tidak bisa mengelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran padanya. Rasulullah menyatakan, wa dzalikal munafiq, dan inilah orang yang munafik, yang hanya mengaku-ngaku tapi tidak ada kesungguhan di dalamnya atau pembenaran dari hatinya. Dan orang munafik itu yaskhatullahu alaih, akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan penjelasan akan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu di padang mahsyar nantinya, kami akan tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, menjadi saksi adalah aidihim, tangan-tangan mereka, dan juga kaki-kaki mereka atas apa yang dahulunya mereka usahakan atau mereka lakukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama sebagai bagian dari hambanya yang melalui sederetan marahil atau proses di padang mahsyar tanpa hisab, bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalani semua proses itu dengan cepat, bighairi hisab, ataupun kalau tidak maka kita mendapatkan hisab yasira, hisab yang sangat ringan, yang sangat cepat. Wallahu waliyu dzalika wal qadiru alaih, dan Allah bagi Allah Subhanahu wa taala itu amatlah mudah. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau bertanya Ustaz, apa betul Ustaz, apabila kita dalam sudah sakaratul maut itu Allah memperlihatkan kembali dosa-dosa kita atau perbuatan-perbuatan kita yang baik dan jelek sebelum kita meninggalkan dunia Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ketika seseorang mendapati atau berada dalam keadaan sakaratul maut, maka ketika orang ini termasuk dari hamba-hamba yang mukmin, maka akan diperlihatkan hal-hal yang baik kepadanya, sehingga ketakutannya itu ringan. Bukan tidak takut, tapi ketakutannya itu ringan. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba itu termasuk hamba yang jelek, maka akan terlihat atau akan datang kepadanya hal-hal yang menakutkannya, waliyadzubillah. Jadi bukan hanya mengingat, akan tetapi juga balasan ya yang akan diterima oleh seorang hamba itu seolah datang atau tampak di depan matanya. Untuk itu kita dapati bagaimana seorang yang meninggal dengan tersenyum, seorang yang meninggal dengan sebaliknya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kita bersama termasuk hambanya yang pilihan, yang mendapatkan husnul khatimah, yang mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Nah, ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada hari kiamat nanti hamba-hamba yang beriman akan berdialog langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti hamba-hamba yang beriman akan berdialog langsung sama Allah. Yang kami tanyakan itu berapa miliar umat manusia yang diajak ngomong oleh Allah ini, dan apa saja solusinya pada Allah. Sekian Ustaz, terima kasih. Di sini atau dalam riwayat-riwayat yang lain tidak ada pembatasan berapa jumlah, bahkan setiap hamba, katakan setiap hamba itu akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba tadi hamba mukmin akan mendapati dialog yang sangat mengasyikkan atau sangat penuh dengan kehangatan. Akan tetapi kebalikannya, jika tadi hamba kafir, sebagaimana kutipan dalam riwayat tadi dan dalam riwayat-riwayat yang lain akan disebutkan bagaimana hamba tadi atau hamba yang kafir dipermalukan di depan makhluk yang lainnya, bagaimana juga mendapat gertakan bukan dari atasan, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, waliyadzubillah. Bagaimana dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala murka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan pernah murka sesudahnya seperti itu. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Jadi setiap hamba nantinya akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penerjemah. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi, ada pertanyaan kedua. Ini Ustaz, lalu kalau manusia itu melihat Allah itu seperti bulan purnama atau matahari secara jauh, apa mereka berdialog itu mendengar ya hambanya? Jangan Anda bayangkan penglihatan kita, pendengaran kita seperti saat ini. Tidak, tentunya.
seorang hamba tadi akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, akan mendengar firman Allah dengan jelas. Jadi tidak ada hambatan, jarak tidak lagi berpengaruh, baik jarak penglihatan ataupun pendengaran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Naam. Silakan. Naam. Kalau seorang hamba mukmin, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hamba mukmin itu akan pada hari itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muka mereka yang berseri-seri karena mereka melihat Rabb-nya. Naam. Dikatakan di sini juga di padang mahsyar. Naam. Mohon dijelaskan Ustaz, tadi orang yang tidak beriman di hari akhir. Nah, Jadi kan nasibnya digantung oleh Allah. Maksudnya setelah nanti di hari kiamat akan digantung oleh Allah, tadi dijelaskan Ustaz seperti itu. Maksudnya digantung ini antara digantung dengan di neraka, itu berat yang mana Ustaz? Masih ya. Sebelum mereka mendapatkan siksa neraka, siksa fisiknya, ya secara langsung, sebagai muqaddimahnya, mereka itu disiksa secara batinnya. Dengan penantian itu, kita menanti 5 menit saja, menunggu 5 menit saja, bagaimana untuk urusan yang penting misalnya dalam hidup kita, setengah mati, ya kan? Apalagi ketika ini menyangkut kehidupan selama-lamanya, kita dibiarkan, diabaikan begitu saja, tak kunjung ada keputusan. Itu merupakan bentuk siksaan sebelum dicemplungkan ke dalam neraka tentunya. Pasti ada setelah itu tentunya keputusan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret hamba yang kafir tadi dan dicemplungkan ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi itu sebagai muqaddimah daripada siksaan yang Allah berikan sebelum siksaan neraka. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.